Karena lagi heboh dirilisnya manga chapter 137, saya di sini juga tak mau ketinggalan untuk membahasnya. Mengingat alur cerita dan ending Attack on Titan masih sangat sulit untuk ditebak saat ini. Karena akan banyak alternatif ending yang akan terjadi. Namun semua keputusan ending berada di tangan Hajime Isayama. Jadi sebelum pembahasan chapter 137 dimulai, bantu channel ini agar tetap berkembang dengan memencet tombol like dan subscribe. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih dan pembahasan kita mulai. Kisah dibuka pada zaman dahulu, yaitu saat masa terbentuknya kehidupan di muka bumi. Mulai terbentuknya kehidupan yang muncul, kemudian lenyap, lalu muncul lagi, yang mana kemudian salah satu dari mereka berhasil selamat. Yaitu sebuah makhluk yang bernama Halusigenia, yang kita kenal sebagai kehidupan. Jadi saya simpulkan di sini jika Halusigenia merupakan makhluk yang berasal dari awal terbentuknya kehidupan di muka bumi. Lalu ia berhasil bertahan hingga ia bertemu dengan nenek Loli di danau bawah pohon. Jadi kemampuan bertahan hidup si makhluk Halusigenia ini sangat mengagumkan. Selanjutnya Zeke menjelaskan jika alasan sebenarnya dari sebuah kehidupan yaitu untuk bertahan. Karena itu adalah sifat alami untuk berkembang biak. Kehidupan dimulai dari berkembang biak, beradaptasi dari setiap lingkungan, beradaptasi dari perubahan cuaca, penyakit, dan akhirnya kehidupan itu berevolusi menjadi kehidupan yang kita kenal sekarang, yaitu hewan, tumbuhan, dan manusia. Yang mana kesimpulan dari tujuan hidup adalah untuk berkembang biak. Benda mati seperti pasir, kerikil, air, mereka tak perlu berkembang biak, karena kehidupan akan terus berjalan. Dan setelah semua kematian dan kemusnahan dari setiap spesies, mereka kemudian melawan arus dari tujuan hidup mereka yang sebenarnya. Mungkin itu kenapa kita manusia sebagai makhluk yang berakal diberi rasa takut. Yang kemungkinan alasan Eren untuk melakukan pemusnahan ini karena ia terlalu banyak menerima rasa sakit. Kemudian sesuatu yang besar, sesuatu yang kuat muncul memberikan kehidupan kepada tubuh yang menjadi inangnya. Yang kemudian Ymir berlari menuju dunia yang bebas, walaupun itu harus dibayar dengan kematiannya. Jadi itu adalah kisah si Ymir, sang penemu, yang berarti dunia pet adalah dunia yang bebas dari kematian. Selanjutnya dalam kasus ini Armin bertanya kepada Zeke, jadi apakah tujuan dari Ymir yang sebenarnya? Menurut Zeke, selama dia berada di dalam dunia pet, Zeke menghabiskan banyak waktu untuk mengerti perasaan Ymir. Namun yang membuat Zeke gak habis pikir kenapa si Ymir tak mau menentang kemauan Raja Fritz. Bahkan setelah 2000 tahun kematiannya, Ymir di sini masih mematuhi perintah Raja Fritz. Yang kesimpulannya, Ymir masih merasa terikat dengan dunianya, yaitu menjadi budak Raja Fritz. Dan itulah mengapa Eren berhasil mengerti perasaan Ymir, sedangkan Zeke tidak. Dan itu juga yang kemudian menjadi alasan kenapa Ymir mau mengikuti rencana Rambling Eren. Kemudian Armin kembali bertanya, apakah ada cara untuk keluar dari dunia pet ini? Kemudian Zeke menjawab, walaupun Zeke sudah sangat lama berada di dalam dunia pet, namun Zeke masih belum bisa mengetahui caranya. Menurutnya mustahil untuk saat ini bisa keluar dari dalam dunia pet. Armin kemudian menekankan jika alasan dia ingin keluar dari sini karena teman-temannya sedang berjuang. Karena kini kita masih bisa menyelamatkan nyawa orang-orang dari teror yang mengerikan ini. Kami berjuang untuk melawan rasa takut, begitu ucap Armin. Kemudian Zeke sedikit pesimis dengan tujuan Armin. Karena mungkin saja kini mereka sedang dimanipulasi oleh Eren. Karena kalian berjuang atas dasar bertahan hidup, yang bahkan kalian tak mengerti apa arti dari kehidupan itu sendiri. Kemudian Armin mengambil selembar daun yang muncul di pasir dunia pet. Yang kemudian daun itu membawa ingatannya kembali saat masa kecil dulu. Yaitu saat bersama Eren dan Mikasa. Yang mana saat matahari mulai terbenam mereka sedang lomba lari menuju pohon di dekat bukit. Mikasa juga ikut berlari tetapi ia berada di belakang Eren. Dan tentu saja Armin berada di urutan yang terakhir. Angin sepoi-sepoi sore itu dan hangatnya suasana sangat cocok untuk berlari. Ditambah lagi dengan dedaunan yang berjatuhan. Yang kemudian Armin berpikir, jika alasannya ia dilahirkan di dunia ini untuk berlomba mencapai tujuan mereka. Armin juga berpikiran sama ketika ia membaca buku di rumah saat hujan, saat memberi kacang kepada tupai, dan ketika mereka berjalan ke pasar. Armin merasakan jika momen seperti ini adalah hal yang sangat berharga baginya. Kemudian daun yang Armin pegang berubah menjadi bola baseball di mata Zeke.
Yang kemudian Zeke teringat kenangan berharganya bersama ayah angkatnya, yaitu Tom. Yang kemudian dari balik mereka muncul para pewaris Titan Shifter yang mereka kenal. Ada Grisha Yeager, Eren Kruger, Ymir, Tom, dua kakak beradik yaitu Porco dan Marcel. Lalu jauh di belakang Armin ada seseorang dengan postur tinggi yang tak lain itu adalah Bertolt Hofer. Kemudian cerita berpindah di pertarungan utama. Kini Peach telah mencapai ambang batasnya. Bahkan ketika tangannya sudah pulih, ia ingin kembali untuk bertarung. Namun Jan memintanya jangan melakukan hal bodoh itu. Untuk sekarang lebih baik kita mundur dulu. Sementara di sisi lain si anak emas Reiner terbuli oleh sekumpulan Warhammer Titan. Mungkin Warhammer Titan di sini punya dendam tersendiri terhadap armor Titan. Lalu female Titan juga harus terpojok karena ia berhadapan dengan armor Titan. Ditambah lagi ia akan dikeroyok oleh beberapa Titan Shifter lainnya. Yang kemudian hal tak diduga kembali terjadi, yaitu Annie diselamatkan oleh kolosal Titan Bertholdt. Jauh Titan Marcel, Porco, dan Ymir juga membantu mereka. Yang sontak saja hal itu membuat tim aliansi sangat terkejut. Kemudian melihat adanya kesempatan, Mikasa tak ingin membuang waktu. Mikasa langsung mengincar Titan yang memakan Armin. Yang tak diduga si bocil headshot berhasil menembak kepala Titan ini. Lalu dengan bantuan Mikasa dan Connie akhirnya Armin berhasil diselamatkan. Dan di saat Armin terjatuh ia ditangkap oleh female Titan yang membuat dua bucin ini sedikit tersipu malu. Namun pertempuran belum usai. Attack Titan Grisha, Attack Titan Kruger, Beast Titan Tom juga datang membantu aliansi yang kesulitan. Sungguh momen keajaiban yang tak bisa mereka bayangkan sebelumnya. Kemudian di suatu tempat Zeke muncul melambaikan tangannya kepada Levi sambil berkata, "Bukankah kau ingin menemuiku, Levi? Karena aku ingin bertemu denganmu juga." Kira-kira seperti itu yang dikatakan Zeke. Rupanya yang membuat para rekan mereka kembali sadar adalah Zeke yang membangunkannya. Yang tentu saja ini atas izin Ymir, sang pendiri. Kemungkinan Ymir di sini menginginkan sesuatu dari mereka. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah Ymir benar-benar ingin membantu tim aliansi? Atau ini hanya manipulasi dari Eren dan Ymir belaka? Kemudian Zeke menceritakan jika rencana pemandulannya telah gagal. Dan kemudian Zeke juga mengucapkan terima kasih kepada ayahnya Grisha Yeager. Sementara Armin mengungkapkan setelah ia memakan Bertholdt, Armin merasa bersalah karena merebut semuanya dari Bertholdt, termasuk semua kenangan dan kekuatannya. Akan tetapi kita tak bisa diam saja. Pinjamkanlah kami kekuatanmu, begitu ucapan permohonan dari Armin dan Zeke. Kemudian cerita kembali ke medan pertempuran. Akhirnya Levi bisa membunuh Zeke, namun Kapten Levi di sini masih terlihat tidak puas. Menurut saya, dua karakter ini sangat cocok disatukan. Karena kerjaan mereka terus ngelawak, walaupun mereka tak bisa saling akur. Dan setelah kepala Zeke ditebas, Rumbling pun berhenti. Lalu Jan mengambil detonator dan berhasil meledakkan leher dari Founding Titan. Yang kemudian bagian terpotong itu mulai kembali menyatu. Yang untungnya si pahlawan kita Reiner berhasil menggagalkannya. Lalu Reiner meminta rekan-rekannya untuk pergi menjauh. Karena Armin akan meledakkan tubuh dari Founding Titan. Dan di sana hanya tersisa Armin dan Reiner yang berada di dekat Founding Titan. Lalu panel ditutup dengan Armin yang dialiri petir. Lalu terjadilah ledakan yang sangat dahsyat dari arah Founding Titan. Jadi itulah manga chapter 137. Bagaimana menurut kalian? Apakah benar Rumbling telah dihentikan? Dan setelah ledakan kolosal Titan Armin, apakah Eren masih bisa berhasil selamat? Silakan berpendapat di kolom komentar. Mungkin di konten selanjutnya saya akan kembali membahas hal-hal yang menarik di chapter 137 ini. Karena menurut saya banyak hal-hal yang wajib kita ulik lebih dalam. Jadi itulah manga Attack on Titan chapter 137. Saya akhiri pembahasan kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Saya tutup. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.